Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, salam persaudaraan. Kembali lagi bersama saya Lucky Perdana, masih dalam misi lintas pariwisata dari nol ke nol. Nah, beginilah keadaan di dalam kapal penyeberangan dari Surabaya menuju Pulau Lombok. 24 jam berlalu, akhirnya kami bersiap-siap untuk mengaspal di Pulau Lombok. Beginilah penampakan pelabuhan Lembar, Pulau Lombok. Yuk, mari siap-siap dulu untuk turun dari kapal. Ini adalah kali pertama saya menginjakan kaki di Pulau Lombok. Welcome to Lombok Island. Mari kita bikin cerita yang baru di Pulau Lombok. Karena hari masih gelap, saya dan cacing pun memutuskan untuk terlebih dahulu mencari warung untuk sarapan dan mengopi-ngopi sejenak hingga terbit fajar. Kendaraan yang berada di pinggir jalan ini adalah kendaraan yang akan menyeberang dari Lombok tujuan Jawa. Kami pun meninggalkan kawasan Pelabuhan Lembar. Terima kasih Pelabuhan Lembar. Tidak jauh dari pintu Pelabuhan Lembar, akhirnya kami pun menemukan warung di pinggir jalan dan kami memutuskan untuk sarapan dan ngopi-ngopi sejenak hingga terbit fajar. Akhirnya setelah sarapan, ngopi-ngopi sejenak, fajar pun terbit dan saya pun melanjutkan perjalanan. Saya berpisah dengan cacing di warung ini karena saya melewati Lombok Utara dan cacing melewati Lombok Tengah. Makasih atas waktu dan ceritanya. Sampai ketemu di lain waktu ya, Cing. Sunrise serta udara alam yang sejuk menemani perjalanan reading saya di Pulau Lombok. Tidak lama kemudian saya pun memasuki wilayah Lombok Barat. Menurut perjalanan touring saya, ini adalah salah satu sunrise terbaik di dalam reading. Sedikit berbeda antara penglihatan asli dan kamera. Aslinya ini cantik banget. Berbicara tentang Pulau Lombok, biasanya itu berbicara tentang laut, tapi tidak selalu. Ini buktinya Pulau Lombok pun menyediakan pemandangan alam yang sangat menarik. Berjarak sekitar 20-25 menit kita pun tiba di ibu kota Pulau Lombok, yaitu Kota Mataram. Welcome to Kota Mataram. Meski pulau ini didatangi banyak turis mancanegara, tetapi masyarakat setempat tidak menghilangkan kebudayaan tradisionalnya. Mataram adalah ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat. Kota Mataram terdiri dari 6 kecamatan. Selain ibu kota provinsi, Mataram juga telah menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, industri dan jasa, serta saat ini sedang dikembangkan untuk menjadi kota pariwisata.
kita pun memasuki wilayah Kabupaten Lombok Barat. Nah, kalau teman-teman pernah dengar tuh daerah Senggigi. Nah, daerah Senggigi itu adalah kawasan Lombok Barat. Daerah Senggigi ini adalah salah satu sektor pariwisata yang memiliki peranan penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat. Nah, inilah salah satu daya tarik untuk biker yang ingin touring ke Pulau Lombok. Kita lagi riding dan di pinggir kiri kita itu adalah laut lepas. Untuk tekstur jalan di Pulau Lombok, saya mengatakan itu adalah tekstur jalan yang bagus, karena di jalan lintas Pulau Lombok saya jarang menemukan lubang. Nah, inilah yang saya bilang kawasan Senggigi. Beginilah kira-kira pemandangan riding di Pulau Lombok. Nah, gimana mau capek kalau kayak begini? Lihat pemandangan yang tiada henti-hentinya. Padahal saya di kapal kurang tidur loh ini. Tapi melihat pemandangan seperti ini, tidak ada kata lelah untuk riding. Dibesarkan sepenuh hati seperti anak sendiri. Nah, itu adalah Malika. Kalau ini adalah Malaka. Hehehe. Di sini saya menemukan sebuah mobil yang unik. Saya kira ini adalah sebuah mobil tua. Ternyata ini adalah mobil pick up yang diberi atap di belakangnya untuk mobil penumpang. Kayak begini nih pemandangan yang disediakan oleh Pulau Lombok. Nggak bisa berkata-kata. Cukup teman-teman sendiri aja yang menilai. Beberapa waktu kemudian saya pun memasuki daerah Kayangan. Pemandangan seperti ini nih yang sudah jarang kita temukan di mana-mana. Lalu lintas di Lombok Utara ini memang sepi karena kebanyakan orang melewati Lombok Tengah. Tapi meski sepi tetap aman kok, dan enak untuk menikmati jalur-jalur tikungannya.
mungkin gak mau coba melintas di Pulau Lombok ini. Tuh lihat tuh, barusan kita menikmati alam yang hijau, sekarang dimanjakan lagi dengan birunya laut lepas. Pokoknya untuk trip reading di timur saya nggak usah banyak bicara deh. Silakan teman-teman nikmati saja perjalanan ini. Nah, ini adalah salah satu daerah di Kayangan yang menjadi pusat gempa Lombok pada tahun 2018 silam. Bisa teman-teman lihat sendiri banyak bangunan-bangunan baru yang berdiri di daerah ini. Untuk daerah Kayangan ini saya mempunyai janji untuk mampir di bengkel saudara-saudara dari Ereking Lombok. Setelah beristirahat sejenak dan ngopi-ngopi, saya pun melanjutkan perjalanan. Saya diajak oleh Bapak Amir dari Ereking Lombok atau Kakase Lombok untuk mandi dan beristirahat di rumah beliau. Rumah beliau tidaklah jauh dari bengkel tersebut, hanya berjarak kurang lebih 10-15 menit. Dan rumah beliau ini letaknya strategis juga, mendekati pelabuhan Kayangan. Cuman berjarak 3 menit dari rumah beliau menuju pelabuhan Kayangan. Akhirnya kami pun sampai di rumah Pak Amir. Saya memutuskan untuk beristirahat hari ini di sini. Mau tahu kelanjutannya? See you next part ya.